Hai anak-anak sekalian, apa kabar? Saya berharap kalian tetap sehat hari ini ya, dan tetap semangat untuk belajar. Stay at home karena itulah yang terbaik untuk saat ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas atau mengulas materi kita yang selanjutnya ya, karena kemarin mengenai menyimpulkan teks persuasi. Saat ini kita akan membahas mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya, struktur itu adalah susunan. Ya, struktur adalah susunan dan kaidah adalah hal-hal yang harus dibahas dalam teks persuasi. Nah, nanti saya akan memberikan catatan untuk kalian ya. Di dalam struktur teks persuasi ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu. Ya, pengenalan isu maksudnya di sini adalah berupa kata pengantar atau kalimat pengantar untuk menyampaikan sesuatu masalah yang akan dibahas dalam teks tersebut. Ya, isu adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah. Ya, isu. Ya, yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen di sini maksudnya adalah runtutan atau urutan-urutan mengenai pendapat si penulis mengenai ya yang diaplikasikan atau yang dimasukkan ke dalam teks persuasi tersebut. Dan yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan di sini maksudnya adalah inti dari teks persuasi itu apa? Ya, pernyataan berarti berbentuk kalimat. Ya, kalimat berita. Ya, berbeda dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu artinya adalah berupa kalimat tanya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah penegasan kembali. Penegasan kembali di sini sama merupakan untuk mendukung pengenalan isu, rangkaian argumentasi dan pernyataan ajakan dalam teks persuasi. Nah, setelah tadi membahas mengenai struktur kebahasaan, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan di sini ada 5. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan bujukan. Ya, menggunakan pernyataan-pernyataan bujukan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya persuasi itu adalah bujukan, ajakan, rayuan dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat. Nah, berarti di sini pernyataan-pernyataan bujukan berarti kita harus membuat satu kalimat yang bisa meyakinkan seseorang supaya teks bacaan yang kita buat ya termasuk ke dalam teks persuasi. Ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Ya, kata-kata teknis ini adalah atau istilah-istilah yang bisa membuat orang yang membaca teks persuasi yang kita buat bisa mengerti atau bisa tertarik. Ya, bisa tertarik akan bacaan yang kita buat atau yang kita tulis. Ya, yang ketiga adalah menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Nanti kita bahas apa saja contohnya. Ya, tentu saja kata-kata penghubung berarti menggabungkan atau menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Berarti menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata hubung. Argumentatif berarti yang berhubungan dengan penyatu paduan kalimat. Ya, yang argumentatif berupa pernyataan. Ya, berupa pendapat. Oke? Nah, yang keempat adalah kata-kata kerja mental. Yang kelima adalah kata ganti kita. Kata ganti kita itu biasanya saya dan kamu. Berarti bisa dijadikan kita. Ya, saya dan kamu bisa menjadi kita. Oke? Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kepada kalian. Ya, contoh. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kata penghubung yang argumentatif. Ya, contoh yang pertama, jika Anda ingin sukses, maka Anda harus belajar. Nah, maksudnya di sini adalah berarti ketika kalian ingin sukses, berarti kalian harus belajar. Ya, kalimat yang pertama merupakan kalimat penjelas.
Ya, berarti kalimat yang kedua adalah merupakan kalimat yang harus dijelaskan. Ya. Nah, jadi kata hubungnya apa? Kata hubungnya adalah maka. Oke? Nah, kalimat yang kedua, contoh kalimat argumentatif atau contoh kalimat yang menggunakan kata hubung argumentatif. Ayah tidak bisa datang karena masih di kantor. Nah, apa di situ kata hubungnya? Kata hubungnya karena. Ya, menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Ya, pertama ayah tidak bisa datang. Yang kedua, karena yang kedua adalah ayah masih di kantor. Ya, berarti menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata hubung karena. Ya, berarti di sini menyatakan bahwasanya di pernyataan ini harus tegas, ya, argumentatif, ya, berarti harus mengungkapkan pendapat. Pendapatnya bagaimana? Pendapatnya harus sesuai dengan pernyataan yang di awal. Maksudnya adalah ketika kenapa ayah tidak bisa datang, berarti kalian harus memberikan alasan yang argumentatif, yang berupa pernyataan yang nyata, ya. Itu dia dua contoh, ya, dengan menggunakan kata hubung yang argumentatif. Nah, yang selanjutnya contoh dari kata kerja mental, ya. Masing-masing saya berikan dua contoh, ya. Contoh dari kata kerja mental. Yang pertama, ayah khawatir karena sudah pukul 10 Andi belum juga ke rumah. Ya, berarti di sini kata kerja mental itu adalah kata kerja yang dipakai untuk menyatakan sesuatu hal dalam masalah, ya. Kira-kira pernyataan yang meragukan. Ya, di sini siapa yang khawatir? Ya, siapa yang khawatir? Ayahnya. Ya, berarti kata kerja mental yang dipakai di sini adalah kata kerja khawatir. Ya, kata khawatir di sini. Yang kedua, Dona merasa dia orang yang paling bahagia di dunia karena mendapat beasiswa ke luar negeri. Berarti kata kerjanya di sini adalah merasa. Ya, kata kerja di sini adalah merasa. Ya, berarti sama-sama di sini kata kerjanya menggunakan perasaan. Ya, selanjutnya contoh kata ganti kita. Ya, contoh kata ganti kita. Kita tidak bisa mencapai kesuksesan tanpa peran seorang guru. Ya, saya ulangi, kita tidak bisa mencapai kesuksesan tanpa peran serta seorang guru. Berarti kita itu saya dan kamu. Ya, saya dan kamu. Kita, ya. Yang contoh yang kedua adalah kita harus bersatu melawan ketidakadilan ini. Nah, itu dia. Ya, jadi itulah penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya. Oke? Nah, setelah itu, ya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, saya akan memberikan penugasan kepada kalian, ya. Saya akan memberikan latihan yang lalu kita membahas mengenai penyimpulan teks persuasi, ya. Kemarin kita membahas mengenai penyimpulan teks persuasi. Nah, saya ada berikan satu wacana yang berjudul banjir, ya. Tugas kalian adalah tuliskan kesimpulan dari wacana banjir tersebut. Kira-kira apa kesimpulannya? Dan yang kedua adalah tuliskan ajakan secara tersirat dan ajakan secara tersurat yang terdapat dalam teks persuasi tersebut. Oke? Anak-anak sekalian, jika ada yang belum jelas, jika ada yang kurang jelas, silakan kalian tanya melalui chat pribadi kepada saya. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Dan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan kita tetap berdoa supaya kita boleh kembali ke sekolah, ya, dan supaya juga COVID-19 bisa hilang atau bisa jauh dari kita, ya, terutama untuk kita bangsa Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa
di pertemuan kita selanjutnya. Dadah!